Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri yang ada pada dirimu yang akan membuat mantan balik sendiri kepadamu. Ya. Nah, jadi kita sudah pernah membahas 3 ciri-ciri mantan yang akan balik sendiri. Kita juga sudah pernah membahas 3 tanda alam ketika mantan akan balik sendiri, dan sekarang kita akan membahas 3 ciri-ciri yang ada pada diri kita yang akan membuat mantan merangkak untuk balik sendiri kepada kita. Ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama yang ada pada diri kita, bahwa perpisahan atau pengkhianatan mantan itu tidak membuat kita menjadi terganggu. Ya, kita tetap fokus, tetap tegar, ya, dan kita bisa menjalani kehidupan kita bahkan menjadi lebih oke daripada saat masih bersama dengan mantan dulu. Kita tidak pernah curhat, baik kepada teman, sahabat, atau juga di media sosial yang membuat orang seluruh dunia tahu dengan curhat kita. Sama sekali tidak pernah kita lakukan. Nah, jadi ketika pengkhianatan itu, ya, mantan melihat, itu sama sekali tidak memberikan perubahan apapun pada diri kita. Kita tetap menjalani hari-hari kita dengan santai dan terlihat bahagia. Ya, kalau dalamnya ya itu rahasia kita, tetapi paling tidak yang muncul di luar, kita selalu terlihat bahagia. Ya, itu yang kemudian akan memicu rasa penasaran mantan kepada kita. Ya, kok kita begitu santai menyikapi perpisahan tadi, sama sekali tidak mengalami gangguan apapun, ya, seperti tidak terjadi sesuatu pun. Pokoknya kita tetap rileks saja di dalam menjalani perpisahan tadi. Kita menggunakan media sosial kita tetap seperti biasanya, beraktivitas, bekerja, kuliah, dan seterusnya tetap seperti biasanya. Sebaliknya, kalau kemudian setelah pengkhianatan mantan itu isinya cuma curhat terus, ya, curhat, meratapi perpisahan, dan seterusnya, itu tidak akan pernah membuat mantan jadi menyesal. Dan yang lebih penting lagi, curhat-curhat itu tidak akan membuat mantan jadi penasaran. Ya, kenapa begitu? Ya, dia sudah tahu semua apa yang kita rasakan, apa yang menjadi kegelisahan, apa yang ada di dalam hati. Dia tahu semua. Kalau dia sudah tahu semua, itu tidak akan membuat dia jadi penasaran. Ya, nah, jadi itu yang pertama, ketika perpisahan tidak memberikan dampak apapun. Kemudian yang kedua, bahwa selama ini, ya, mantan segala sesuatu di dalam hidupnya itu amat sangat tergantung kepada kita. Ya, secara ekonomi mantan tergantung kepada kita. Ya, mantan mungkin bekerja, tetapi ya bekerjanya serabutan dengan income kadang ada, ya, kadang sepi, dan seterusnya. Yang bekerja adalah kita. Ya.
Dan kita tipe orang yang tidak pelit ya, artinya semua kebutuhan mantan yang jadi keinginannya ya kita berikan ya. Dan itu membuat mantan terlihat bergaya ya, membuat mantan terlihat keren sehingga banyak yang tertarik. Termasuk datanglah orang ketiga di dalam kehidupan mantan. Padahal semua yang mantan gunakan itu yang memfasilitasi kita. Artinya selama ini mantan sudah punya pengalaman ya, tergantung secara ekonomi finansial kepada kita. Nah, cuman dia sedang lupa diri saja. Ketika orang ketiga hadir, dia berharap akan terjadi keajaiban ya. Tiba-tiba secara ekonomi dia mengalami peningkatan sehingga dia bisa memfasilitasi orang ketiga seperti kita memfasilitasi dia ya. Atau dia juga berharap ada keajaiban bahwa orang ketiga ini kemudian akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan ya. Jadi kita yang kemudian membelikan mantan macam-macam, nah mantan berharap orang ketiga juga akan menjadi seperti kita. Nah, jadi ketika orang ketiga tahu bahwa mantan tidak ada apa-apanya ya, tidak punya apa-apa, maka kan gampang saja bagi orang ketiga untuk berpisah dengan mantan, untuk mencampakkan mantan begitu saja. Mudah bagi dia ya, karena kan ketertarikan orang ketiga karena berpikir bahwa mantan itu kaya, mapan, punya segalanya, padahal selama ini kita yang memberikan. Jadi ketika mantan dicampakkan, sudah tidak punya apa-apa, tabungan sudah habis untuk neraktir-neraktir orang ketiga, dan dia dicampakkan, kemana dia berpikir untuk balik? Ya tentu kepada seseorang yang punya pengalaman, artinya dia punya pengalaman bersama kita, kita siap mensupport dia karena kita mencintainya. Nah, maka ketika dia dicampakkan, yang pertama kali terbersit di dalam benak dan pikirannya adalah kembali kepada kita. Itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, dan yang ketiga, yang lebih penting setelah perpisahan itu terjadi, itu juga tidak memberikan dampak apapun kepada penampilan dan fisik kita. Banyak orang yang menjalani perpisahan dan pengkhianatan jadi kurus kering atau bahkan jadi semakin gemuk ya. Kan orang itu kalau stres ada yang jadi tidak nafsu makan. Tapi ada juga orang itu ketika stres justru pelariannya makan terus. Nah, jadi perpisahan itu memberikan dampak pengaruh perubahan pada fisiknya yang membuat dia terlihat tidak lagi menarik. Tetapi setelah mantan berpisah dengan kita tetap oke, berat badan kita tetap ideal, penampilan kita bahkan jauh lebih menarik, dan seterusnya ya. Nah, itu tuh yang kemudian akan membuat mantan balik sendiri. Ketertarikannya kepada fisik ya. Jadi orang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Orang bisa jatuh cinta bahkan belum ketemu orangnya cuman karena melihat fotonya di media sosialnya. Ya. Nah, ketika penampilan kita ini semakin meningkat seiring pengkhianatan mantan, ya,
Itu yang kemudian akan membuat mantan berpikir, tertarik, dan tergerak untuk kembali bersama kita lagi. Nah, jadi ketika ada 3 ciri-ciri ini pada diri kita ya, perpisahan itu tidak membuat perubahan apapun pada diri kita tetap oke. Yang kedua, kita mapan, ya, artinya perpisahan itu tidak membuat kita jadi bangkrut, bahkan membuat kita lebih kaya, lebih mapan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, perpisahan itu, ya, juga justru membuat penampilan kita jadi tambah keren, tambah cakep, tambah menarik, dan seterusnya. Ketika mantan dicampakkan begitu saja oleh orang ketiga, maka mantan akan balik sendiri kepada kita. Apalagi kita perkuat dengan doa-doa kita ya, agar mantan balik, agar jodoh mantan terkunci kepada kita, agar dia tidak bisa berjodoh dengan orang lain. Maka otomatis ketika doa itu terkabul, mantan akan mencari kita, mantan akan kembali. Karena itu, ya, sekarang kita punya banyak waktu karena tidak direpoti dengan mantan. Tetapi ketika dia kembali, tentu kita akan repot lagi, ya, karena ya namanya orang hidup ya berpasangan, berumah tangga, dan seterusnya ya. Nah, sekarang mumpung kita sedang santai, punya banyak waktu, perbanyak berdoa. Insya Allah, semoga mantan kembali. Ya, laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.